Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Inspirasi pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat kreatif di mana saja kamu berada, kita tentu sudah tidak asing lagi nih dengan istilah gaul. Ya, tren yang sudah membumi di lingkungan masyarakat, terlebih lagi para ABG. Dari mulai model baju, celana ketat, sampai buku-buku dan majalah nggak ketinggalan ngebahas tren tentang gaul. Tapi apa teman-teman tahu, apa sih sebenarnya arti gaul itu? Yuk kita bahas ya. Sahabat kreatif, ada yang bilang gaul itu punya banyak teman dan punya banyak wawasan. Di mana-mana ia dikenal. Banyak diteleponin, banyak yang ngajakin hangout bareng, banyak yang naksir, banyak juga yang iseng gangguin. Pokoknya layaknya superstar lah. Ia dikenal dimanapun berada. Kemudian ada juga yang bilang gaul itu ngikutin perkembangan zaman. Pokoknya orang bisa dikatakan gaul jika ia bisa ngikutin terus perkembangan zaman yang modern saat ini. Apa yang modern pasti ditiru. Dari bacaan modern yang ngebahas perselingkuhan artis, sampai film modern yang mengumbar nafsu dan kekerasan. Sahabat kreatif yang diridhai Allah, itu semuanya diikutin sama yang namanya anak muda gaul. Namanya tren modern ya. Nah, kalau begitu, apa sih gaul itu? Ya, yuk kita lebih dalam lagi. Dalam Islam, gaul itu berarti punya prinsip. Kan gak lucu banget ya, kalau kita ngaku-ngaku gaul, tapi kemana-mana cuma ikut-ikutan aja, tanpa dasar alias copy paste. Nah, untuk itu kita harus tahu prinsip-prinsip tersebut. Kalau seorang muslim, kita mempunyai cara bergaul, yakni dekati dan akrabilah ilmu agama, khususnya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Di pramuka aja punya prinsip yang bunyinya, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Masa sih kita sebagai seorang muslim yang merupakan umat terbaik malah enggak punya prinsip? Nah, malu dong. Terus apa sih prinsip yang harus kita punya sebagai seorang muslim? Ada yang bilang hidup mulia atau mati syahid. Wah, keren banget tuh ya. Selain itu, pribadi muslim juga harus gaul tercermin dalam ciri-cirinya atau punya sifat-sifatnya. Yuk kita simak ya. Coba kita akan bahas satu persatu apa saja ciri-ciri sebagai seorang muslim yang gaul. Yang pertama yaitu salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Nah, sahabat kreatif, salimul akidah ini sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikatan yang kuat itu, kita nggak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim juga akan menyerahkan segala perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semua bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, karena akidah yang salim, yang lurus, yang bersih merupakan sesuatu hal yang amat penting, maka
pada awal dakwahnya para sahabat di Mekah, Rasulullah mengutamakan pembinaan akidah, iman, dan tauhid. Kita bisa tahu hal tersebut tentunya kalau kita baca buku ya, sahabat-sahabat ya, buku Islami dan mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat. Nah, sahabat kreatif, kalau kalian emang kepingin ya disebut pemuda gaul, maka bersihkan dulu akidah kita. Yang kedua adalah shahihul ibadah. Shahihul ibadah itu bahasa Indonesianya ibadah yang benar. Sahabat kreatif, ibadah yang benar merupakan salah satu juga perintah dari Rasulullah SAW yang terpenting. Dalam satu hadis, beliau bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat." Nah, dari ungkapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadahan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Muslim yang gaul memang muslim yang punya prinsip, punya ciri, tapi prinsip kita juga harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan asal-asalan. Apalagi berprinsip sama hawa nafsu atau orang-orang yang tidak ngerti agama. Baik sahabat kreatif yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Sahabat kreatif, matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Khususnya kita nih sebagai seorang pemuda ya, generasi penerus bangsa. Sifat tersebut harus ada baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Nah, dengan adanya akhlak yang mulia, maka manusia akan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk memperbaiki akhlak, dan beliau sendiri telah mencontohkannya kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu salah satu juga ya tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, yaitu qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. Ya, sobat kreatif, kekuatan jasmani merupakan satu sisi yang harus ada pada setiap muslim. Kita khususnya nih sebagai generasi muda, kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara maksimal dengan fisik yang kuat. Ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan yang lain. Intinya semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah semata. Ya, oleh karena itu sobat kreatif, kesehatan jasmani harus mendapatkan perhatian yang khusus ya seorang muslim, dan mencegah dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Namun meskipun demikian, sakit tetap juga kita anggap sebagai sesuatu yang wajar ya, bila hal itu kadang-kadang terjadi pada diri kita. Namun jangan sampai menjadi orang yang mudah sakit, lemah artinya ya. Kita harus menjadi pemuda yang sehat, yang kuat. Karena itu kekuatan jasmani penting. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti di poin ini gaul itu gak mudah sakit-sakitan. Gaul itu sehat ya jasmaninya. Setuju ya? Nah, oleh karena itu, sahabat kreatif, olahraga juga merupakan salah satu bentuk kita mensyukuri fisik kita yang sehat. Kita jagalah dengan melakukan olahraga. Kemudian masalah jasmani juga tentunya berkaitan dengan gaya hidup. Ya, kita juga mesti tahu bagaimana akibat orang yang misalkan merokok. Ya, tentunya ini jauh dari sehat jasmaninya. Walaupun perokok kelihatannya sehat ya, tapi sebetulnya mereka kehilangan sebagian dari kehidupannya. Oh, kok gitu? Ya, karena jika mereka dikatakan berhenti merokok, otomatis mereka menjawab susah ya. Udah kebiasaan. Baik, selanjutnya sahabat kreatif yang dirahmati Allah, kita masuk yang kelima ya.
yaitu mujahadatul linafsihi, artinya berjuang melawan hawa nafsu. Yang kelima ini merupakan salah satu ciri kepribadian yang harus kita miliki sebagai seorang pemuda. Ya, sebagai seorang pemuda yang memiliki kecenderungan pada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada hal yang baik dan menghindari yang buruk itu menuntut adanya kesungguh-sungguhan dari kita. Ya, kalau ada kesungguh-sungguhan, insya Allah apapun bisa kita atasi. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Nah, setiap manusia tentu harus diupayakan ya melawan hawa nafsu sesuai dengan tuntunan dari Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, ajar Islam maksudnya ya. Hadis riwayat Hakim. Jadi sahabat kreatif, orang yang gaul tidak akan bernafsu ya untuk memiliki ini, memiliki itu, atau mengikuti tren ini, tren itu. Misalkan contohnya, jika ada orang yang pacaran ya, tentu kita sebagai seorang muslim yang gaul harus berprinsip ya bahwa pacaran itu adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Kalau nggak pacaran nggak tren ya, nggak gaul. Nah, apalagi seperti ini di zaman sekarang ya. Emang ada istilah pacaran Islami? Nggak ada ya. Pacaran sebelum nikah itu perbuatan maksiat namanya. Nah, jadi hati-hati ya pemuda-pemuda. Hal seperti ini juga harus kita tanggulangi, bagaimana berjuang untuk menahan nafsu untuk berpacaran. Oke? Taib yang keenam yaitu harisun ala waqtihi, yang artinya pandai menjaga waktu. Sahabat kreatif, menjaga waktu merupakan faktor juga yang penting bagi kita sebagai manusia, terutama para pemuda nih. Hal tersebut karena waktu mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut nama waktu. Contohnya seperti surat Wal Fajr. Juga ada surat Ad-Duha ya, Wad Duha. Ada Al-Asr, Wal Asr. Ada juga Al-Lail, Wal Laili, dan seterusnya. Nah, Allah memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama, ya, yaitu 24 jam sehari semalam. Dan waktu yang 24 jam itu ada manusia yang beruntung dan tidak sedikit juga manusia yang rugi. Nah, waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan terulang kembali walaupun sedetik. Karena itu sahabat muda, ya, sahabat kreatif, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif. Ya, tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Contohnya apa? Seperti menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik sampai lewat tuh waktu sholat. Ya, boleh nggak dengarkan musik? Boleh, tapi nggak usah berlebih-lebihan. Ya, sampai waktu sholat terlalaikan. Kemudian juga bermain game nih sekarang ya, gadget ya, apalagi di masa pandemi COVID ini peluangnya sangat besar. Kadang-kadang kita dilalaikan oleh HP kita. Nah ya, para pemuda harus hati-hati kita mensikapi kondisi seperti ini. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-54, Allah berfirman yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka di antara yang disinggung oleh Rasulullah tadi ya adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, apa aja yang pernah ada nasyidnya ya. Nasyid yang dibawakan oleh Rehan, yaitu hidup sebelum mati, sehat sebelum datang sakit, muda sebelum tua, waktu luang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Selanjutnya poin yang ke-7 yang terakhir sobat kreatif, yaitu nafi'un li ghairihi, artinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini juga sebuah tuntutan nih kepada para pemuda ya, pemuda muslim. Manfaat yang dimaksud di sini bagaimana?
sehingga dia dimanapun dia berada, ya, orang merasakan keberadaannya dan merasakan kehilangan ketika dia tidak ada. Nah, ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir untuk mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakat. Dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah ya beberapa poin yang mewakili seorang muslim menjadi pemuda yang gaul, khususnya bagi kita ya sebagai pemuda. Jangan sampai kita berkata gaul tapi tetap ikut-ikutan zaman tanpa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah mudah-mudahan khotbah kali ini bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ladies and gentlemen, You are listening 92.1 Pro 2 FM, suara kreativitas. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 2 FM, Indonesia, tatanan kehidupan baru.